Cara menjaga kualitas air kolam itu bagaimana, Kang? Agar ikan lele sehat, makan lahap, dan tumbuh optimal, kita harus bisa menjaga kualitas air kolam. Peribahasa mengatakan budidaya ikan adalah budidaya air. Jika Anda mampu memelihara air, pasti Anda sukses memelihara ikan. Secara teknis ada 4 cara untuk menjaga kualitas air kolam lele, yaitu dengan melakukan pemupukan air kolam di awal sebelum tebar bibit lele, menebarkan ulang probiotik secara berkala dan terjadwal, melakukan pergantian air kolam, dan menjaga kepadatan populasi ikan lele di kolam. Bahkan para pembudidaya ikan lele tebar padat suka mengaplikasikan satu sistem, entah itu sistem ras, sistem kocor, sistem aerator, atau sistem filterisasi. Itu semua semata-mata untuk menjaga kualitas air kolam agar ikan lele sehat, hidup dan tumbuh optimal, serta jauh dari masalah penyakit. Untuk penjelasan lengkapnya silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Yang pertama, melakukan pemupukan air kolam sebelum tebar bibit lele. Dengan apa kita memupuknya? Jelas menggunakan probiotik perikanan. Sementara jenis probiotik perikanan itu sangat banyak sekali macamnya. Kalian bebas memilih mau yang mana, itu silakan. Kalau saya dan sebagian sahabat yang sudah check out menggunakan Probiomek. Jika kalian mau coba Probiomek, sudah saya sepilkan, silahkan check out di bawah. Pemupukan air kolam dengan probiotik bertujuan untuk menyuburkan hara dan menyingkirkan yang tidak diperlukan pada air. Sejatinya setiap sumber air itu berbeda-beda karakteristik dan kandungannya. Ada yang normal, ada juga yang kurang normal. Yang jelas air untuk budidaya ikan lele harus memiliki 4 komponen ini dalam tingkat yang stabil, yaitu kadar oksigen berlarut, pH atau keasaman, suhu, dan kadar organik. 4 komponen pada air kolam ini wajib ada dalam kondisi tingkatan yang stabil. Maka dari itu, sebagian pembudidaya lele termasuk saya suka melakukan pemupukan air kolam dengan probiotik agar air kolam memiliki 4 komponen ini dalam kondisi yang stabil. Selain itu, sumber air yang kita gunakan tidak serta-merta bebas dari bibit bakteri, walaupun kita menggunakan air sumur yang jernih. Dalam probiotik, apalagi Probiomax, terdapat 7 strain bakteri positif aktif yang siap membasmi bibit bakteri pada air kolam, agar pada saat tebar bibit lele nanti, kondisi air kolam sudah steril dan stabil, sehingga bibit lele bisa cepat adaptasi di kolam barunya. Mohon diingat, pemupukan air kolam dengan probiotik ini tidak bersifat wajib, melainkan hanya fungsional saja. Artinya, lakukan jika diperlukan. Misalnya kalian tahu bahwa sumber air yang kalian gunakan untuk budidaya itu kurang stabil dan mengandung zat yang tidak disukai oleh ikan lele. Berarti mau nggak mau kalian harus memupuk air kolam dengan probiotik dan mengendapkannya beberapa hari sampai air stabil. Kenapa pemupukan dengan probiotik ini tidak saya wajibkan? Sebab kalau saya wajibkan, nanti para pembudidaya yang tidak pernah melakukan pemupukan dengan probiotik suka protes dan ngajak debat di kolom komentar. Yang kedua, menebarkan ulang probiotik. Probiotik yang kita tebarkan di awal itu ada masanya, sebab mereka berada di kolam itu bukan hanya diam, melainkan bekerja mengurai amoniak dan bertempur melawan bakteri jahat. Di mana setiap ada pertempuran, pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Untuk mempertahankan eksistensi bakteri positif tetap ada di kolam, kita tebarkan ulang probiotik di rentan waktu 4-5 hari sekali. Istilah kata, kita tambah terus pasukan bakteri positif baru ke kolam untuk mengurai amonia dan memerangi bakteri jahat. Inilah fungsi dari penebaran ulang probiotik. Fungsi selanjutnya dari penebaran ulang probiotik adalah agar air kolam yang kita gunakan bisa bertahan lebih lama. Jadi kita tidak perlu kerap melakukan pergantian air kolam. Untuk takaran penebaran probiotik di awal dengan penebaran ulang itu berbeda. Kalau pemupukan dengan probiotik di awal biasanya menggunakan takaran 10 cc atau 1 tutup per meter kubik air kolam. Misalnya kolam kalian ukuran 2 kali 3 meter tinggi 1 meter, berarti takarannya 6 tutup probiotik per kolam. Tapi kalau untuk penebaran ulang itu biasanya setengah dari penebaran awal, yaitu 3 tutup per kolam saja. Yang ketiga, melakukan pergantian air kolam.
Mengganti air kolam adalah langkah terakhir untuk menjaga kualitas air kolam, entah itu ganti air kolam 50% atau pergantian air kolam total, itu tergantung kondisi air kolam dan ikan lelenya. Suka ada yang bertanya, jika kita menggunakan probiotik apakah tidak perlu melakukan pergantian air kolam? Bisa saja kalau itu memungkinkan. Justru itu harapan kita semua. Semoga dengan menggunakan probiotik kita tidak perlu melakukan pergantian air kolam. Tapi ingat, ikan lele itu memiliki sifat kanibal dan tumbuh tidak sama rata semuanya. Kalau ada beberapa ikan lele di kolam yang tumbuh besar duluan, biasanya mereka pernah memakan temannya alias kanibal. Untuk mencegah hal itu, biasanya dilakukan penyortiran. Sementara penyortiran ikan lele itu butuh pemanenan dulu. Sementara yang namanya pemanenan ikan lele, kita pasti membuang semua air kolamnya. Kesimpulannya, jangan mentang-mentang menggunakan probiotik terbaik lantas tidak melakukan pergantian air kolam. Bisa saja kita tidak melakukan pergantian air kolam, tapi ingat ikan lele memiliki sifat kanibal dan perlu disortir. Terkecuali kalau kalian hoki atau beruntung budidaya ikan lele tanpa melakukan sortir, lalu hasil panen ikan lelenya tidak begitu banyak penyusutan ikan. Berarti itu benar-benar hoki atau beruntung budidaya lele tanpa melakukan pergantian air kolam, tanpa melakukan sortir, tapi panen maksimal. Saya rasa dari 1.000 orang paling hanya beberapa orang saja yang bisa seperti ini. Itu pun hanya mengandalkan hoki atau keberuntungan. Yang terakhir, menjaga kepadatan tebar. Tebar padat bisa memperpendek masa penggunaan air kolam, khususnya para pemula yang masih belajar budidaya ikan lele. Jangan dulu melakukan tebar padat, sebab budidaya ikan lele tebar padat itu harus ditunjang dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Jika kalian melakukan tebar padat tanpa ilmu, yang ada akan merepotkan diri kalian sendiri. Kualitas air kolam cepat rusak dan harus kerap melakukan pergantian air kolam. Makanya rata-rata pembudidaya ikan lele tebar padat suka mengaplikasikan satu sistem. Entah itu sistem ras, sistem aerator, sistem kocor, bahkan menerapkan sistem filterisasi. Itu semua dilakukan semata-mata untuk menjaga kualitas air kolam. Makanya tebar padat harus didukung dengan skill dan kemampuan teknis yang mumpuni. Pada hakikatnya, ikan lele memang hidup di air. Itu definisi untuk ikan lele yang hidup di alam liar. Tapi ingat, di saat budidaya, kita jangan samakan ikan lele yang dibudidayakan dengan ikan lele di alam liar sana. Di alam liar sana, ikan lele hidup bebas berdampingan dengan hewan air lainnya, serta bebas mau memakan apa saja. Tapi kalau ikan lele yang dibudidayakan itu habitatnya buatan, sempit, populasinya banyak, dan pakannya kita yang atur. Jadi segala sesuatunya itu tergantung kita yang ngurusnya, termasuk kualitas air kolam budidaya, kitalah yang menjaganya. Semoga kalian paham dan terima kasih.